Aku harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh untuk menuju ke kampung pemesan susu ini. Jika dahulu kandungan baik susu seperti protein dan kalsium dinikmati dengan diminum begitu saja, berkat beragam olahan susu di Pangalengan, semakin banyak cara merasakan manfaat susu sapi. Sentra olahan susu ini antara lain ada di kampung Sukamena. Susu murni segar ini memang harus langsung dimasak. Ini dilakukan agar supaya tidak ada penurunan kualitas bahan baku akibat ditahan terlalu lama. Lama memasak ini memakan waktu berjam-jam. Intinya, susu harus dimasak sampai menjadi mengental, tetapi dengan nilai kandungan baik yang hampir tetap. Jadi saja ngaduk? Ya, Selama proses memasak atau mematangkan susu, kami harus terus mengaduknya supaya matang merata dan tidak gosong. Api yang digunakan pun harus api besar dengan nyala yang konstan. Inilah sebabnya pilihan yang paling efektif adalah dengan memasaknya menggunakan kompor gas dan bukannya kayu bakar. Namun panas api ini hanya boleh berkisar antara 60 hingga 70 derajat Celcius, sehingga protein yang ada pada susunya tidak pecah. Aku terus mengaduk bahan baku utama permen atau karamel susu ini perlahan. Kira-kira setelah 2 jam, susu akan mulai menyusut dan mengental. Untungnya, banyak pekerja lain yang juga mengaduk susu lainnya. Olahan susu yang dibuat di tempat ini memang beragam. Selain permen karamel susu, juga dibuat dodol atau jenang dan juga olahan noga susu. Noga adalah semacam jenang susu, namun ditambah dengan kacang tanah. Udah tinggalin dulu nih. Saya dulu kacang. Buat campur. Oh, ya kan? Kacang tanah adalah bahan tambahan untuk membuat noga susu. Kacang tanah yang telah ditakar sesuai keperluan, kemudian aku sangrai. Selama menyangrai, kacang harus terus aku aduk supaya tidak hangus. Selama menyangrai kacang tanah ini, kira-kira 40-an menit. Barulah kulit ari akan menghitam. Jika sudah demikian, pertanda kacang tanah sudah dapat diangkat. Setelah disangrai, kacang tanah harus dibuang kulit arinya, yaitu lapisan tipis yang menyelimuti biji kacangnya. Caranya cukup mudah. Asal kacang masih panas, kita tinggal menguyaknya saja dan kulit ari otomatis akan terlepas. Selama masih panas, kita harus berusaha semaksimal mungkin menguyak biji kacang ini. Sebab jika sudah dingin, kulit arinya cenderung menempel lagi dan susah dilepaskan. Selanjutnya, kita harus membuang kulit arinya dengan cara ditapis. Dengan bantuan angin, otomatis kulit ari kacang akan terbang jatuh ke tanah dengan sendirinya. Biji kacang otomatis akan menjadi bersih dan siap untuk diolah lagi di dapur utama. Kacang tanah kemudian langsung aku tuangkan ke dalam adonan susu yang akan dijadikan noga. Adonan susu telah cukup kental, sehingga harus sambil diaduk. Proses mengaduk susu yang telah mengental ini lumayan berat, sehingga hanya dilakukan tenaga yang terlatih. Karena jika dilakukan asal, biji kacangnya tidak dapat tersebar merata ke seluruh adonan. Setelah rata, adonan langsung diangkat. Dengan sebilah plastik, adonan noga ini kemudian diambil sedikit demi sedikit untuk dipindahkan ke cetakan. Cetakan noga susu adalah semacam kotak kayu yang memanjang dengan cerukan dangkal. Pada cetakan ini diletakkan lembar plastik bening yang cukup tebal. Adonan noga yang diletakkan di atas cetakan langsung diratakan dengan centong plastik. Setelah diratakan di cetakan kayu, noga dipindahkan ke atas meja untuk dipotong-potong. Proses akhir noga ini dilakukan sangat cepat, karena lebih mudah jika dipotong saat masih panas atau hangat. Noga akan dipotong tipis dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter, dengan panjang sekitar 10 cm dan lebar 3 cm. Misalnya pakai jam.
4 jam setelah dimasak, adonan karamel susu sudah matang. Aku menumpahkan karamel ke atas tatakan yang telah disiapkan di dekat tungku. Adonan karamel yang masih panas ini kemudian langsung aku ratakan. Karena lengket, aku meratakannya dengan semacam ulekan yang dilapisi dengan plastik. Lempeng karamel kemudian aku potong-potong memanjang. Kira-kira lebar potongan sekitar 2 cm. Karena masih hangat dan lunak, memotongnya tidak perlu menggunakan pisau tajam. Akan tetapi cukup dengan pemotong plastik. Aku harus berusaha menyelesaikan pemotongan karamel ini sebelum lempengan menjadi dingin. Jika dingin, akan sangat susah dipotong dan mudah pecah. Potongan panjang karamel akan langsung dipotong menjadi kecil-kecil. Kira-kira ukurannya 2 x 2 cm. Seperti ukuran permen karamel kebanyakan. Namun untuk karamel susu Pangalengan ini lebih tebal dan besar sedikit. Sebab tepian atau sudut permennya tidak menipis, melainkan persegi dengan sudut yang tegas. Ini berbeda dengan permen karamel kebanyakan di pasaran, yang cenderung mengecil pada sudutnya. Ya udah dulu, taruh depan aja biar ini seluruh. Oh, dadah. Tahapan terakhir produksi karamel susu adalah pengemasan. Di Home Industry TS, karamel susu akan dikemas dengan kertas kemasan yang cukup khas. Produk karamel susu akan dijual ke pasaran dengan harga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk produk noga susu dijual dengan harga Rp7.000 per 150 gram. Pemasaran produk olahan susu ini telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi, pasar terbesarnya adalah Jawa Barat. Kini olahan susu telah menjadi ikon kuliner yang penting bagi kota Pangalengan. Di Home Industry TS saja, produksinya dalam sebulan dapat mencapai 10.000 liter susu segar. Ini belum diusaha pengolahan susu yang lainnya. Selain menyerap banyak tenaga kerja, olahan susu juga ikut menggerakkan ekonomi warga ke arah yang lebih baik.